Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Moga kawan-kawan sehat selalu di perantauan. Moga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Kali ini untuk pertama kalinya kita bakal membahas sebuah kasus yang lokasi pembahasannya di Indonesia. Jadi saya mengambil video ini depan rumah saya dengan background yang jelek banget. Kemudian banyak banget nantinya kendaraan yang berlalu lalang. Jika ada bising silahkan komentar. Aduh kak, bising banget, aduh kak, aku nggak mendengar suara lembutmu kak. Tidak apa-apa, nanti saya bakal mengambil video di malam hari, atau mungkin saya bakal mengambil video di dalam kamar. Biarkan kawan ini mendengar berita yang saya sampaikan ini masuk kepada Anda semuanya. Oke, nggak usah berlama-lama, nggak usah basa-basi. Kita bakal membahas videonya tentang masalah kecelakaan. Kedua adalah permasalahan dari informasi terjadi di China sana. Dampaknya nanti pasti Hong Kong, Taiwan, dan juga pasti di Indonesia. Oke, ini adalah informasinya. Minggu tanggal 26 November 2023 jam 2:44. Ini ada sebuah kecelakaan yang terjadi oleh mobil pribadi karena menabrak pembatas jalan kan kawan. Kalau kan kawan tahu bahwa pembatas jalan itu kan beton ya, yang kuat banget. Kalau ditabrak oleh mobil secara otomatis mobilnya ini penyok. Sama seperti mobil yang nabrak, itu juga penyok bagian depan sana. Oke, di dalam mobil itu ada 5 orang kan kawan. Pertama adalah sopirnya atau sinsang atau suami. Kemudian yang kedua adalah istrinya. Yang ketiga adalah anak yang masih kecil, umur 7-8 bulan. Dan kemudian yang keempat PRT umur 28 tahun, dan yang kelima adalah PRT umur 27 tahun. Jadi sebenarnya ada 2 PRT di dalamnya, dan salah satu PRT ini luka parah banget. Oke. Nah, mobil itu menuju daerah Sungsui sana, daerah Toto Highway. Aduh, sholat dhisik ya. Kendaraan ini berjalan menuju daerah Sungsui kan kawan. Sungsui daerah Toto Highway sana, dan posisinya mereka ini berada di dekat Classical Garden Taipo sana. Jadi menuju ke Sungsui. Setelah mereka ini, sopirnya ini agak ngebut, di saat itulah kemudian menabrak pembatas jalan. Kalau kawan terbiasa naik mobil milik bos, atau terbiasa naik Siupa, atau terbiasa nih naik yang namanya bus, pasti tahu bahwa setiap tepi-tepi jalan itu ada pembatas cor-coran kan kawan. Jadi kalau ditabrak oleh mobil, maka mobilnya yang pasti penyok atau rusak, karena pembatas jalan itu kuat banget. Beda kalau di sini ya, karena di sana itu pembatas jalannya benar-benar kuat. Jadi kalau sampai nabrak mobil atau mobilnya nabrak pembatas jalan, ini pasti mobilnya bakal rusak ya, penyok. Oke, setelah penyok itulah maka tentu penumpangnya ini banyak banget yang luka parah. Salah satunya adalah PRT umur 28 tahun yang luka parah sekali, yang dimana mbaknya itu langsung pingsan di tempat kan kawan, karena ada beberapa luka di bagian wajah, bahkan di bagian kepala, kemudian di bagian lengan dan kaki. Bajunya ini semuanya sampai getien kan kawan, bahkan sepatu pun ini sampai getien ketika ditemukan oleh petugas ya. Ini yang pertama, umur 28 tahun. Sedangkan yang umur 27 tahun bagian belakang ini tidak mengalami luka serius, karena si mbak ini sedang memegang bayi jagaannya umur 7
bulan tadi. Sedangkan bos perempuan atau istri dari sopir umur 32 tahun ini juga mengalami sesak napas karena akibat benturan tadi. Sedangkan yang suaminya ini juga tidak mengalami luka serius. Jadi ketika Minggu terjadinya kecelakaan, langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan karena dianggap telah lalai di dalam menyopir kendaraan pribadi, dan dia ditahan sehari semalam untuk dimintai keterangan. Kemudian Senin baru dibebaskan, itu pun dengan jaminan uang, dan harus melapor pertama kali sekitaran bulan Januari. Jadi dia harus melapor kembali nantinya sebelum adanya persidangan dan menentukan apakah sopirnya ini bersalah atau enggaknya. Ya, karena dianggap atau dicurigai mengemudi secara berbahaya sehingga menyebabkan kecelakaan pada anggota penumpang di dalam mobil tersebut. Jadi setelah ambulan datang, di situ baru para penumpang yang mengalami luka serius ini dibawa ke Prince of Wales di daerah Sati. Gini kawan-kawan, ini kalau sampai salah satu PRT-nya ini tidak memakai sabuk pengaman, ini kena denda loh nantinya, karena dianggap ini telah menyalahi aturan ya. Tidak memakai sabuk pengaman walaupun itu mobil pribadi milik bosnya, harus tetap memakai sabuk pengaman. Dan kedua, ini pun majikannya tentu kan secara tidak sengaja nyopir, tapi tetap saja kena pasal karena menyebabkan orang lain kecelakaan, padahal itu keluarganya sendiri loh kawan-kawan. Jadi silakan kawan-kawan yang menemukan berita lainnya silakan komentar, atau mungkin pembahasan kasus ini kayaknya kurang lengkap sih Kak, silakan komentar, tidak apa-apa ya. Oke, kita bakal membahas sebuah informasi kedua dari negara China sana. Oke, kasus pneumonia atau COVID ya, yang menyebabkan radang paru-paru kemudian demam tinggi ketika ada orang yang sampai terkena virus ini. Sekarang sedang menyebar banyak di daerah China sana kan kawan. Dan karena dilaporkan kepada WHO, maka WHO ini langsung memerintahkan orang Cina sana untuk memakai masker. Jadi apakah dampaknya nanti pada Hong Kong atau Taiwan, sekali lagi tergantung seberapa banyak yang terkena virus tersebut. Jadi usahakan kawan-kawan kalau libur ini tetap memakai masker di kerumunan. Jadi jangan sampai tidak memakai masker, apalagi kalau ada turis dari negara C sana sedang berkunjung ke negara Hong Kong. Usahakan memakai masker di tempat umum nggih. Semoga dengan dua informasi ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jika ada kekurangan silakan kurangi, kalau ada kelebihan silakan kurangi juga. Semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.